Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan tentang honorer yang mana akhirnya pada November tahun 2023 sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Hal ini membuat was-was tenaga honorer yang ada di Kota Bandung yang kurang lebih ada 18.000 begitu. Dalam hal ini podcast DPRD mendengar saya Mang Rijal selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung akan membahas hal ini untuk memastikan seperti apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kang Adi ya, Kang Adi aja ya. Siap. Kang Adi, Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Bandung yang mana hari ini insya Allah kita akan berbincang kaitan podcast DPRD mendengar. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya kasupingan anak. Baik. Pak Adi, jadi seperti yang sudah dipaparkan tadi di awal, bahwasanya ada kegalauan, ada harapan, dan juga ketakutan dari teman-teman honorer di pemerintah Kota Bandung, begitu. Nah, barangkali Kang Adi, kira-kira seperti yang tadi di awal saya sampaikan, berapa sih jumlah sebenarnya tenaga honorer dan di sektor mana saja yang terdata saat ini? Karena ini Kang Adi, saya itu sering kedatangan nih teman-teman dari honorer ini mempertanyakan nasib mereka begitu kan. Tetapi secara detail saya belum bisa menyimpulkan berapa sih sebetulnya jumlah tenaga honorer yang ada di Kota Bandung ini, terus di sektor mana saja gitu. Kang Adi. Baik, hatur nuhun Bang Rijal, para pendengar semua podcast DPRD mendengar. Alhamdulillah, hatur nuhun pertama-tama untuk kesempatan yang baik ini. Kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara yang bermanfaat ya bagi masyarakat semuanya. Jadi Bang Rijal, memang yang terakhir ini ada surat edaran dari Menpan. Ini 31 Mei 2022. Tapi sebelumnya juga Menpan itu pernah mengeluarkan surat edaran juga. Intinya mengingatkan tadi PP 49 2018. Ini PP tentang P3K, manajemen P3K. Nah, di dalam PP itu terbitnya 2018. Itu katanya setelah 5 tahun di pemerintahan tidak boleh lagi pekerjaan ASN dikerjakan oleh non-ASN. Jadi ASN ini kan PNS dan P3K. Artinya si pemerintah ini lewat PP-nya ingin nanti yang bekerja di lingkungan ASN, yaitu ASN itu PNS dan P3K. Dan ini ditegaskan di dalam tadi surat edaran 31 Mei 2022. Nah sekarang mungkin kalau kita masuk langsung meloncat ke sini ya Bang ya. Meloncat ke sini, tadi seperti Bang Rijal sampaikan, Kota Bandung ini mungkin termasuk yang pertama ya. Pertama kita menyampaikan bahwa jumlah pegawai non-ASN di Kota Bandung itu kurang lebih 18.260-an. Oh, ya. 18.200 ya? 18.260-an. Betul. Nah, tapi dari data itu, ini karena data angka ya, takut nanti saya keliru mengatakan. Dari data itu kita sudah mengidentifikasi, Bang. Berapa yang memang bekerja untuk pekerjaan ASN, berapa yang bekerja bukan pekerjaan ASN, dan berapa yang sudah di-outsourcing. Nah, itu kita sudah punya angka-angkanya. Yang bekerja untuk ASN itu kurang lebih di angka 7.900-an. 7.900 ya? 7.900 dari 18.260 itu. Ya. Nah, ini mungkin kalau data-datanya, kalau yang menarik itu mungkin yang paling banyak di mana? Ya, betul. Paling banyak itu Disdik. Disdik ya? Disdik itu 4.300-an. 4.380. Dan itu
kebanyakannya guru. Ya. Jadi berarti non ASN atau honorer guru. Kemudian yang kedua itu adalah di kebersihan kan. Oh, DLH kalau sekarang DLH, ya, betul. di DLH. Karena di situ ada hampir 1.900 itu untuk yang pengumpul sampah, kemudian ada sopir mungkin ya, truknya dan juga krunya, kru mobil sampah. Nah, yang berikutnya itu yang banyak juga di pertamanan kan. Pertamanan. Oh iya ya. Pertamanan ini kebanyakannya memang pramutaman. Nah, baru yang keempat nih, ranking keempatnya Dinkes. Kalau Dinkes ini memang kebanyakan tenaga kesehatan. Nah, kita udah punya datanya tuh sampai ke setiap OPD itu berapa yang kita data. Tapi memang data ini ketika nanti dikaitkan dengan surat yang tadi Mei 2022 ini, betul. yang sekarang kita sedang ramai diminta untuk mendata dan lain-lain, ini memang bisa jadi berubah nih angkanya. Jadi dalam pendataan ini mungkin Mang Rijal mengikuti ya. Ya, betul. Saya misalnya mereka harus terdaftar dalam THK 2. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2022 harus minimal 1 tahun sudah bekerja. Kemudian dibayarkannya, nah ini menarik ya, dibayarkannya itu melalui pembayaran langsung. Artinya belanja pegawai, yang katanya maknya 51. Jadi tidak boleh yang dari barang jasa atau ada kontrak tenaga ahli atau individual. Kemudian nanti ada surat keterangan betul diangkat oleh pimpinan unit kerja. Dan memang ada keterangan yang lain yang ini juga di surat edaran terakhir ini muncul, bukan pegawai BLU atau BLUD. Ya betul. Kalau di kita rumah sakit, gitu kan ada pegawai BLU, BLUD. Kemudian juga bukan ini petugas kebersihan, pengemudi, satpam, ini sudah lewat jalur outsource ya. Jadi ini juga tidak didata. Dan kemudian tadi ya kontraknya itu masa kerja minimal 1 tahun. Nah, ini yang saya melihat dari pusat itu sudah ingin memetakan ya. Cuma mungkin nanti ini di berikutnya mungkin ada pertanyaan dari Mang Rijal. Karena di lapangan itu muncul Kang, di situs Menpannya juga sampai muncul info ya, bahwa pendataan ini bukan untuk akan menjadi P3K tanpa seleksi. Betul. Itu banyak sekali ya. Itu yang tentunya tadi sebetulnya banyak hal yang perlu dipertanyakan langsung nih supaya menjawab para tenaga honorer begitu ya, kepastian karena selama ini saya karena sudah 2 periode di DPRD yang tentunya sering kedatangan dulu yang K2 itu kan, datang malah saya beberapa kali kunjungan ke Kemenpan, kemudian ke ke Kemendagri, BKN, semua saya tanyakan, termasuk ketika itu muncul P3K ini begitu kan. Nah, sebelum ke sana mungkin saya ingin bertanya nih, Kang Adi, kaitan upaya dan langkah-langkah dari pemerintah Kota Bandung menyikapi seperti apalah ya, karena memang waktu kita tinggal menghitung hari sebetulnya ya. Walaupun terakhir itu di bulan November tahun 2023, tentunya langkah tercepat apa nih kira-kira yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Pak Kang Adi selaku Kepala BKPSDM, tentunya ini kan harus disikapi secara cepat begitu ya, supaya tidak ada kegalauan dan kewaswasan di teman-teman para honorer ini. Begitu, jadi isu ini memang menjadi isu yang sangat penting. Pak Wali Kota juga tentu memberikan perhatian yang sangat besar. Kami di Kota Bandung ini sebetulnya BKPSDM kalau boleh cerita nih Mang ya, boleh. Sebetulnya mah di dalam tusinya BKPSDM itu tidak ada tusi mengelola honorer. Oh iya, benar. Kan kami mengelola ASN, betul, ASN. Betul. Tapi ini tugas dari pimpinan. Jadi akhirnya karena ini ke SDM-an, kami bekerja sama dengan ada Bapelitbang, kemudian BKAD ya yang ngurusi keuangan, bahkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kemudian karena ini kaitannya pengadaan barang dan jasa, kita juga dengan bagian barang dan jasa, bagian hukum dan seterusnya. Saya juga terus komunikasi intensif dengan Pak Asisten 3 Pak, dengan Pak Tono, dan dengan Pak Seka juga pernah melaporkan. Intinya kita secara lintas perangkat daerah, ini kita coba bicarakan data, dan pendataan juga alhamdulillah dari seluruh perangkat daerah ini sangat kooperatif. Kami yang nge-pool datanya. Batas waktunya ada itu, Kang?
Nah ini kan pendataan ini sebetulnya kalau dari kami, Mang Rijal ya, dari kami itu pengen sampai dengan akhir tahun ini data kita valid ya. Lepas dari pusat juga mungkin dikejar juga sama di pusat pasti, ya. Mereka juga ada surat edaran. Kita ingin valid sehingga nanti di akhir tahun ini kita sudah punya gambaran. Nanti ini teman-teman yang akan disalurkan ya dalam tanda petik ya menjadi ASN P3K ini kira-kira berapa banyak. Berapa banyak juga yang nanti melalui outsource. Ya. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang lain ya. Punten mungkin nanti Mang Liang ya di depan ya. Iya, pasti. Misalnya kita punya PIPPK. Apakah mungkin PIPPK juga ya dalam tanda petik ini untuk memberikan reward kepada teman-teman yang memang bekerja betul-betul di lapangan ya. Nah sehingga harapan kami kan Mang Rijal ya, harapan kami nih akhir tahun ini clear, ini bisa masuk di penganggaran 2024. Ya, betul. Kalau penganggaran 2023 kan sudah berjalan. Ya, jadi kemungkinannya 2023 ini walaupun tidak sepenuhnya seperti biasa, tapi kemungkinan 2023 ini ya kita tetap akomodir, masih ada waktu juga sampai dengan akhir 2023. Ya. Nah itu barangkali kalau bicara tadi pendataan, apakah ada kendala nih, Kang ya, dalam proses pendataan itu seperti apa? Karena saya lihat juga begini, dan saya dengar nih ya, karena kebetulan nih Pak Adi kalau saya, Kang Adi ya, karena orang lapangan begitu ya, sehingga saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman, bahkan sering ada yang datang baik ke rumah, ke kantor, menyampaikan aspirasinya seperti apa sih, kan seperti itu. Karena begini, informasi juga yang saya dapat sekarang itu kaitan dengan pendataan yang di kewilayahan itu sudah dapat nomornya nih gitu. Nah ini juga ada, nggak tahu nomor apa ya, setelah pendataan itu kan kalau sudah terdata itu ada nomornya ya, begitu ya. Di kewilayahan itu sudah ada. Tetapi di OPD yang ada honorernya belum dapat nih, Kang Adi ya. Nah ini juga seperti apa nih, kendalanya apa sih gitu? Jadi ini sekarang kaitannya dengan pendataan ya. Sekali lagi tadi mungkin Mang, kami tegaskan nih, takut di lapangan ada bias informasi. Ini pendataan ini adalah untuk direkrut tanpa tes gitu. Ya, betul. Itu sudah kita sampaikan bukan begitu. Dari Menpan juga ini intinya pendataan. Nah, sekarang pendataan ini memang kita sampaikan ke perangkat-perangkat daerah, Mang. Jadi perangkat daerah inilah yang nanti bertanggung jawab mendata. Karena mereka yang paling mengetahui ya di lapangan ini seperti apa tenaga kerja mereka lah gitu ya. Kan yang paling tahu pasti pimpinan perangkat daerahnya. Nah makanya pendataannya nih kepada teman-teman juga ini memang salurkan lewat perangkat daerah masing-masing. Jadi sekarang ini memang udah ada perangkat daerah yang sangat cepat, mereka responsif. Tapi ada juga ya biasalah gitu di lapangan, rada lelet seperti itu ya. Betul. Nah kita berikan batas waktu karena memang pendataan akhir ini sampai 31 September. Nah kita inginnya memang sekarang kan udah pertengahan ini, pertengahan September. Inginnya di kita selesai, sehingga memang nanti dari BKPSDM sudah langsung bisa memasukkan, istilahnya nanti dibukakan, setelah dibukakan, ini jangan lupa ya bukan selesai nih, setelah dibukakan nanti para teman-teman yang sudah masuk dalam data ini harus menginput berbagai data-data tambahan yang memang dibutuhkan. Nah kita kan ingin ada waktu nih, kalau sekarang selesai dari perangkat daerah ke BKPSDM, kunci pasnya kita buka. Nah kemudian baru nanti si teman-teman ini bisa memasukkan. Memang di lapangan juga ini saya belum bisa memasukkan karena memang harus kita injek dulu ke dalam sistemnya. Betul. Nah itu ya Kang Adi, jadi memang tadi kita bicara pendataan tentunya banyak kendala. Memang fungsi kontrol ataupun juga sebetulnya dari TUSI yang sebenarnya BKPSDM melakukan itu bukan tugas BKPSDM gitu kan, tetapi memang ada tugas khusus ini yang memang menjadi kendala ataupun juga menjadi harapan dari masyarakat terutama tenaga honorer yang ada di Kota Bandung yang tadi ada kurang lebih 18.000 itu 18.200 lah ya tadi ya, seperti itu kurang lebih. Dan memang tentunya kira-kira tadi langkah konkret dari BKPSDM itu seperti apa gitu kan, dari proses pendataan tadi kan seperti yang tadi sampaikan, menyerahkan kepada OPD terkait termasuk di kewilayahan kan seperti itu. Nah ini tindak lanjut dari BKPSDM tadi kan saya sampaikan, makanya saya juga masih belum mendapatkan jawaban gitu ya. Misalnya contoh ketika ini dalam proses ini ternyata sudah ada yang sudah keluar, ada yang belum kan begitu. Nah ini tindak lanjut konkret dalam
pemecahan masalah seperti itu, bagaimana tindakan dari BKPSDM terutama berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain gitu. Jadi yang pertama, Mang Rijal ya prinsipnya, mungkin saya dalam berbagai kesempatan juga ke publik juga menyampaikan, pasti dari kita di pemerintah ya, Kota Bandung ya bersama-sama ya, baik di eksekutif maupun dengan Mang Rijal dan kawan-kawan di Dewan, tentu kita pertama kali ingin bahwa namanya pelayanan publik ya, kemudian pembangunan itu berjalan dengan baik ya. Dan tidak bisa dipungkiri ya, adanya kawan-kawan yang sekarang non ASN ini pasti membantu ya, membantu kinerja pemerintah Kota Bandung. Nah, kaidah-kaidah umumnya tentu dari kami sering menyampaikan, Mang, kalau Bapak Ibu ya teman-teman ini bekerja dengan sebaik-baiknya, kinerjanya juga nampak. Dan kita mah nggak mungkin menutup mata tuh ya. Betul mereka bekerja untuk pemerintah Kota Bandung. Jadi yang prinsip pertama, insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan mereka yang bekerja untuk Kota Bandung. Nah hanya memang mungkin orientasi kita juga apakah semuanya harus ASN? Kan tidak gitu ya. Kan tidak gitu ya. Nanti ada bentuknya outsource, kemudian bentuknya mungkin dikelompokkan ya nanti ya. Setelah data itu nanti kita bisa kelompokkan begitu. Betul ya, dikelompokkan bentuknya outsource. Termasuk yang BLUD kan, Mang Rijalnya. Ini juga buat saya, buat kami nih kita di Kota Bandung agak aneh. Kalau dulu memang BLUD itu harus ASN gitu. Sekarang dari pemerintah pusat malah mengeluarkan kan, yang sudah BLUD jangan didata. Jangan gitu. didata lagi ya. Artinya mungkin dari pusat juga lebih realistis ya. Kalau memang dia sudah bekerja melalui BLUD, sistem penggajiannya juga sudah clear, ya sudah gitu, nggak usah repot-repot untuk dijadikan ASN. Nah yang seperti ini intinya data itu yang utama, kita akan rapikan. Mungkin nanti setelah pendataan ini juga kita lihat ulang lagi, dan semua nanti diharapkan juga dukungan dari Dewan. Intinya mereka yang bekerja sungguh-sungguh ya pasti akan kita akomodasi. Tapi kalau yang memang punten ya, yang memang di lapangnya tidak ketahuan kinerjanya itu mungkin ya punten gitu ya nanti. Ya menarik sekali ya para pendengar atau pemirsa sekalian kaitan dengan podcast DPRD mendengar ini, bahwasanya terutama nih kewaswasan dari para tenaga honorer ya begitu ya. Karena sebetulnya kalau bicara honorer kan sebetulnya bukan honorer lagi ya kan. Kalau waktu itu kan ada K2 dihapus begitu ya. Tidak ada honorer lagi kan waktu itu. Muncul sekarang ada PHL. Tapi kan sekarang pemerintah pusat mengeluarkan tidak boleh ada lagi yang memang menggunakan belanja pegawai melalui APBD kan seperti itu. Nah, kadangkala punten Kang Adi nih, kita para pendengar ya terutama para honorer ataupun juga para tenaga yang non ASN yang ada di khususnya di Kota Bandung. Seperti yang disampaikan oleh Kang Adi tadi, bahwasanya teman-teman honorer ini dari segi kinerja luar biasa nih, Kang Adi ya. Malah lebih rajin daripada ASN nih, Kang Adi lah. Maaf ya saya sampaikan begini, karena kita pantau teman-teman honorer ini kinerjanya bisa sampai malam, begadang segala macam. Dengan asumsi bahwa ASN-nya sendiri adalah sekarang nggak ada lembur kan begitu ya. Akhirnya memanfaatkan tenaga honorer. Tetapi memang ada was-was atau juga kecemasan dari teman-teman tenaga honorer ini, di mana nasib mereka ini seperti apa begitu ya. Karena apa tadi indikatornya apakah memang dari BKPSDM ini sudah ada indikator ya. Seperti halnya tadi, karena mohon maaf nih Pak ini, itu Kang Adi ya. Berbicara indikator, kalau berbicara administrasi, Pak, Kang Adi ya, itu bisa dimanipulasi mungkin, ya absen, misalnya seperti itu kan. Nah ini kan harus secara jujur ataupun juga secara profesional dalam menentukan ini yang rajin, ini yang enggak kan seperti itu Kang Adi ya. Yang selama ini mohon maaf kadang-kala ada kecemasan dari tenaga honorer yang sudah lama begitu, tiba-tiba kalau yang baru udah bisa nyalip begitu saja kan begitu. Nah ini mungkin barangkali kalau menurut pandangan Kang Adi nih ya selaku kepala BKPSDM terutama kaitan dengan SDM ini, apakah memang tenaga honorer yang sama ini dari kacamata Kang Adi nih ya, kalau saya sebetulnya kalau dibuka, kalau kacamata saya bisa melihat, saya bisa menyampaikan, tapi saya ingin tahu kaitan dengan kacamata di BKPSDM melihat dari semua SDM yang ada di pemerintah Kota Bandung. Iya. Nun, Bang, ini memang menarik ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang yang non ASN ini, memang langsung ataupun tidak langsung, pasti yang jadi ASN juga harus berpikir gitu ya.
pertama kan gini ya, kenapa harus ada non ASN gitu ya, yang mengerjakan pekerjaan ASN? Kan itu pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi artinya memang ini juga untuk kami di BKPSDM, kami tentu juga sekaligus ya ingin melihat kinerja para ASN-nya. Dan ini di Kota Bandung sudah berjalan ya, bagaimana kita mendeteksi tentang kinerja ini. Termasuk juga disiplinan, Mang. Jadi ya saya nggak akan cerita di mananya ya, tapi kemarin baru Mang ada yang mencoba main di mesin absen dan sebagainya. Wah itu tindakan itu, kena tindakan disiplin. Nah kepada teman-teman yang di non ASN ini sekali lagi kami nanti sangat butuh masukan dari pimpinan perangkat daerah. Jadi para pimpinan perangkat daerah ini kami harapkan memberikan feedback ya. Kalau yang memang dia berkinerja bagus dan sebagainya, berikanlah feedback kinerja bagus gitu ya. Nah yang memang tidak ya jangan dipaksakan gitu ya. Kira-kira gitu Bang. Jadi nanti memang ini komunikasi kita terus, termasuk sekarang juga diuji nih pendataan ini. Ya, betul, mungkin Bang Rijal tahu ya, itu harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu. Itu tuh intinya berat itu. Saya juga termasuk ada berapa orang, ada 3 orang, 4 orang ya, 5 orang di tempat saya itu, saya harus buat surat itu gitu ya. Ini intinya untuk menjaga bahwa yang terdata ini memang betul-betul yang berkinerja ya di tempatnya masing-masing. Makanya tadi balik lagi kepada evaluasi tadi sampaikan dan diakuilah oleh Kang Adi sendiri ya, kaitan honorer ini kerjaannya luar biasa begitu kan. Tetapi sekarang seperti telur di ujung tanduk gitu kan. Saya tuh nasibnya seperti apa nih November nanti 2023 gitu kan. Bahkan ada yang sering datang ke saya itu mempertanyakan, mungkin tidak orang yang kata Sunda nama ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk tiba-tiba mohon maaf mungkin saudaranya atau segala macam muncul absennya di ini kan didaftarkan kan seperti ini. Ini juga kan tadi ketika bicara hak ataupun juga dari honorer ini ada ketakutan nih. Kemarin ada yang datang kurang lebih 10 orang ke saya, Mang, saya gimana nih katanya, saya khawatir saya sudah kerja semaksimal mungkin siang malam begitu kan, meninggalkan keluarga dan sebagainya, tetapi tiba-tiba ada orang yang masuk begitu kan, free rider ya. Itu karena ini yang menjadi kekhawatiran begitu kan. Dan selanjutnya Kang Adi yang di asumsi mereka berkaitan dengan pengangkatan P3K ini tadi sampaikan di awal, saya juga lihat di beberapa di medsos itu di situ ada bahwa tenaga honorer, K2 honorer, kemudian satuan pengaman, pramusaji bisa langsung diangkat. Nah ini kan harus diluruskan nih, Kang Adi ya. Kang Adi selaku kepala BKPSDM nya diluruskan dan juga disampaikan. Termasuk juga tadi kan disampaikan yang menunjang non ASN itu ada kurang lebih 7.900 gitu kan. Nah ini kan juga harus disampaikan nih kepada para honorer ini ya yang ada di Kota Bandung khususnya, seperti apa sih ini pola rekrutnya. Kemudian apakah benar bahwa itu akan akan dilangkat langsung kan begitu. Kemudian juga yang satu hal lagi yang perlu dijelaskan adalah apakah nanti ketika jadi P3K akan tetap di OPD itu atau nanti ditentukan oleh BKPSDM itu kan seperti itu. Karena harapan mereka saya sudah didata, tenang nih saya udah pasti jadi P3K. Karena yang kalau saya kemarin saya pahitnya dulu saya sampaikan. Nah, sekarang ada narasumber kita para pendengar bahwa ya Pak pemirsa sekalian bahwa ada narasumber yang memang selama ini supaya bisa menjawab nih keraguan dari teman-teman non ASN ini atau honorer ini kaitan dengan satu formasi. Karena kan begini, nggak mungkin contoh kan misalnya asalnya ini linmas ataupun juga administrasi ataupun juga satuan pengaman gitu ya, tiba-tiba diangkat jadi P3K. Nanti penempatannya seperti apa? Nah inilah mungkin saya perlu formasi nih Pak Adi dan informasi dari penerimaan P3K itu kan disesuaikan. Apalagi kita kan pernah ke Kementerian PAN ya waktu itu menyampaikan tenaga P3K ini kelompokannya seperti apa nih? Dia seperti itu seperti apa? Kemudian bagaimana? Karena kan nggak mungkin nih contoh kebutuhan di kecamatan Anu misalnya PHL honorer atau PHL-nya ada 10 misalnya. Ternyata kan formasinya hanya 2 atau 5. Ini juga seperti apa nih Pak Andi supaya kegalauan dari teman-teman tidak merasa
segera pede begitu. Saya sudah didata, saya pasti masuk kan seperti itu. Padahal tahapan dari proses P3K itu kan ada proses. Betul. Ada ujiannya, mungkin ya proses sesuai dengan peraturan yang ada kan seperti itu. Nah, ini kadang yang harus disampaikan nih Pak ya, supaya kami teman-teman dari honor ini tidak merasa cuma saya udah 10 tahun nih kan gitu. Nah, ini juga termasuk dari kategori umurnya juga kan seperti itu. Dibutuhkan apakah sebagai tenaga administrasi, tenaga apa itu kan. Apalagi yang saya dengar yang diprioritaskan kan tenaga kesehatan dengan pendidikan nih Pak. Kesehatan pendidikan. Ya, sedangkan sekarang banyak nasib-nasib tenaga honorer yang ada di kewilayahan itu bukan tenaga kesehatan sama pendidikan. Seperti itu. Nah, ini bagaimana nih Kang Adi, ini yang sangat menariknya ini yang perlu jawaban dari Kang Adi selaku BKPSDM yang memang harus disampaikan. Baik. Oke Pak Adi, sebelum menjawab nih, karena ini semakin menarik dan semakin panas nih Pak Adi, kita akan coba break dulu sementara, karena memang apa yang kita sampaikan ini adalah satu bentuk kepedulian kami dari podcast DPRD Mendengar kepada para tenaga honorer yang memang tadinya kita berharap tetaplah jangan dihapuskan begitu, tapi aturan yang memang mengatur itu kita kesulitan, tapi kita juga dari DPRD mengusulkan supaya pemerintah untuk membatalkan itu. Tapi mudah-mudahan lah para honorer semua, pada pemirsa sekalian, bahwa nanti sebelum Pak Adi menjawab kita akan rehat dulu sejenak. Yang pasti mudah-mudahan sekarang dengan menteri yang baru, Pan RB yang baru, mudah-mudahan bisa merevisi itu. Itu saja mungkin sementara kita istirahat sejenak. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Oke, kembali lagi di podcast DPRD Mendengar bersama Kang Adi, Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Bandung. Baik, Kang Adi, luar biasa ya. Tadi diskusi kita memang ini sampai berkeringat nih saya, Kang Adi ya. Kenapa berkeringat? Karena memang saya mencoba sebagai ketua komisi khususnya yang berkaitan dengan dengan SDM, dengan pegawaian ini yang memang seringkali kedatangan untuk menyampaikan aspirasi nih, Kang Adi. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir kita, bahwa ada satu hal yang perlu dijelaskan tadi oleh Kang Adi. Tentunya tadi yang pertama bahwasanya keberadaan honorer ini dibutuhkan adalah kepastian. Namun juga perlu dijelaskan ataupun juga perlu diinformasikan kepada teman-teman honorer ini kaitan dengan formasi nih Pak Adi ya, tadi juga belum terjawab nih. Formasinya sih berapa banyak sih ya? Dari 18.000 itu kan atau juga tadi yang mengerjakan pekerjaan ASN itu udah kurang lebih ada 7.900 begitu ya. Nah, ini kan ketidakpastian ini yang memang bukan ketidakpastian, maksudnya tentunya harus diberikan sebuah pemahaman, baik itu dari segi jadi P3K-nya, kemudian tadi juga ini harus tersosialisasi nih kepada OPD-OPD terkait termasuk di kewilayahan, kaitan dengan contoh. Karena harapan dari honorer ini contoh misalnya ada yang kerja di DPRD, ada yang punya di OPD yang lain, termasuk yang di BKPSDM, yang di kewilayahan, mereka berpendapat atau berharap ketika sudah didata, wah saya sudah pasti ini jadi P3K kan begitu. Tapi kan tidak. Tadi sampaikan oleh Kang Adi sendiri bahwa nanti akan setelah didata ini akan dikelompokkan kan begitu ya. Kelompokkan misalnya ini tenaga admin, tenaga IT, tenaga apa segala macam, termasuk ini kalau ini dijadikan tenaga ada yang kalau yang bisa belanja pihak ketiga itu kan salah satunya ada pramusaji, ada satuan keamanan dan juga supir ya begitu ya. Nah itu kan yang diinikan. Tetapi kan juga bingung juga nih Kang Adi kalau misalnya contoh misalnya ini formasinya hanya ada untuk supir nih. Kan nggak mungkin dia nggak bisa nyetir tiba-tiba dibuatkan supir. Nah itulah Kang Adi coba secara singkat ini supaya pemahaman dari teman-teman honorer ini tidak terlalu berharap banyak gitu. Betul. Karena harapan kita tentunya dengan kehadiran Kang Adi ini di sini, apalagi tadi pengalaman beliau itu di Kemenpan ya, tentunya bisa memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut kaitan dengan keberadaan yang memang betul-betul harus dipahami dan juga diyakini oleh teman-teman, tidak menjadi mindset mereka saya mah pastilah begitu. Karena ini kan bukan kepastian kan betul. Karena kan nggak mungkin anggaran juga kita kan harus dianggarkan kan begitu. Enggak, Kang Adi. Jadi sekali lagi nih bagi kami tentu apresiasi nih Mang Rijal dan kawan-kawan karena ikut serta memikirkan masalah
ke-SDM-an ya, ke-SDM-an di Kota Bandung ini. Yang pertama kepada teman-teman non ASN ya, ini masalah mengelola tadi ya, harapan, ekspektasi. Mungkin kami harus juga menyampaikan hal-hal yang teman-teman perlu ketahui ya, bahwa misalnya ini Mang Rijal ini juga duduk di situ, bahwa secara anggaran ya, ini sebetulnya ada constraint dari pemerintah pusat bahwa belanja pegawai itu secara bertahap dalam waktu 5 tahun itu harus menuju 30%. Ya. Saat ini di Kota Bandung masih lewat dari situ ya. Sementara di sisi yang lain kita juga di daerah diminta menyelesaikan urusan pegawai yang non ASN ini. Jadi memang di sini ada sedikit kontradiktif ya. Nah ini pasti nanti obrolan dari eksekutif dengan dewan pasti ya ketika sedang berbicara tentang masalah anggaran. Nah kemudian yang kedua, jadi memang tadi sekali lagi kita sudah memetakan tidak semuanya ini menjadi ASN, tidak semuanya. Tetapi kan ASN bukan segalanya gitu ya. Di dunia tuh masih seueur gitu pekerjaan yang lain. Nah, kalau mereka yang bekerja untuk Kota Bandung, ini pasti akan kita pikirkan dengan cara yang lain ya. Kalau dari Menpannya juga apakah itu outsourcing, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang bisa dikerjakan dan diberikan honorarium atau gaji ya. Nah, yang ketiga tentang formasi ini. Mungkin saya juga harus bicara realistis nih, Bang ya. Ya, betul, harus realistis gitu kan, jangan sampai memberikan PHP lah gitu. Betul. Saat ini. Jadi ini juga laporannya sudah kami sampaikan kepada pimpinan. Kita terakhir juga diundang oleh Menpan mewakili Pak Wali Kota selaku PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian hadir, dan dari pusat itu memang nuansanya itu masih nuansa kepada pendidikan dan kesehatan. Nah, itu ya, jadi nuansanya itu. Jadi itu yang lebih diprioritaskan ya. Ya, jadi mungkin untuk diketahui bahwa untuk yang pendidikan ini langsung kemarin juga hadir di Jakarta itu dari Kemendikbudristek ya, dari Dirjen perwakilan dari Dirjen GTK-nya ya hadir. Itu sudah terdata awal ya. Itu terdata ya. Termasuk tadi kalau kita bicara THK 2 itu datanya sudah ada di BKN. Ya, Tetiasa di Karang-Karang lah itu tidak bisa di Karang-Karang. Sudah ada di situ datanya ya. Nah, jadi nanti masalah formasi ini memang harapan kita mah ya kita juga pengen semua yang kita butuhkan kita sudah usulkan, tapi tetap dari pusat nanti yang akan menentukan berapa formasinya. Ini penekanannya masih di pendidikan, kesehatan, walaupun ada beberapa yang teknis juga yang sudah kita usulkan. Nanti mungkin pada waktunya Pak Wali Kota akan mengeluarkan pengumuman tentang formasi untuk di 2022 ini ya. Dan memang ya mungkin kalau saya boleh ya menyampaikan, memang nggak mungkin Mang 7.900 gitu. Kan tidak imbang dengan yang pensiun juga. Betul. Jadi ini mungkin nanti ini mah bagian Mang dan kawan-kawan realitasnya begitu. Dari kebijakan di pusat juga tidak komprehensif langsung menyelesaikan ya. Tapi sekali lagi kita di pemerintah kotanya tentu tidak akan diam. Kalau kita itu memastikan nanti mendukung Pak Wali ya bahwa semua proses pelayanan publik berjalan dengan baik. Ya itu mungkin yang kami janjikan tuh benar, bukan cuma janji, memang tugas dari kami ya. Jangan sampai nanti banyak yang terbengkalai ya tugas-tugas kita di Kota Bandung ini. Kira-kira begitu mungkin, Pak. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ini ada pesan terakhir ya mungkin dari podcast DPRD mendengar hari ini. Siap. Jadi kira-kira pesan apa nih yang ingin Pak Adi sampaikan kepada para tenaga honorer ini agar tetap tenang dalam menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat saat ini. Baik, jadi kawan-kawan para non-ASN yang ada di Kota Bandung, pertama kami tentu mewakili pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kontribusi, kinerja, kerja keras teman-teman semua ya. Jadi kami mendapatkan juga pasti ya laporan-laporan ya bahwa memang ini luar biasa ya kontribusi dari teman-teman semuanya. Terus yang kedua, kami harap teman-teman juga tetap menunjukkan kinerja yang baik. Ini tentu nanti di tiap perangkat daerah juga akan memberikan monitoring ya, evaluasi ya. CEO bager, CEO rajin, pasti gitulah gitu ya. Pasti. Tapi ayo CEO memang benar gak misalnya ya. Ya jadi tetap teman-teman bekerja dengan baik sampai dengan 2023 ini. Tadi ada batas waktu November, kita akan tetap pola-polanya tetap melakukan hal yang sama, kecuali mungkin ada beberapa yang sudah mulai bisa kita lakukan penataan, Mang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi sekali lagi pesan dari kami, jangan sampai teman-teman tergiur ya, ada yang menjanjikan ini itu, tolong sampaikan di sini ada Mang Rijal ya di Dewan atau kepada kami di BKPSDM, tanyakan langsung kepada kami
kalau ada keraguan-keraguan. Terutama kalau masalah uang ya, punten misalnya diminta uang itu tolong ya langsung harus ada benteng gitu ya. Ya, betul. Gitu Mang. Mungkin itulah dari saya dan hatur nuhun pisan kepada Mang Rijal dan podcast DPRD Mendengar mendapatkan kesempatan untuk berdialog seperti ini. Baik, terima kasih Pak Kang Adi ya. Ini bisa mengisi dari acara podcast Mendengar DPRD hari ini karena memang ini menjadi isu terhangat hari ini yang memang kami juga selaku anggota DPRD terutama saya sebagai ketua komisi A selalu berharap begitu kan bahwa regulasi-regulasi yang saat ini ada tentunya bisa membentengi dan menjadi guidance kita begitu kan. Termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi, terima kasih luar biasa. Sebetulnya saya masih panjang nih Pak, karena waktu juga ya yang memisahkan kita, yang tentunya khususnya kepada para pemirsa atau juga para pendengar dan khususnya para tenaga honorer, tadi pesan Pak Adi tidak tergiur dengan hal-hal yang memang menjerumuskan. Tadi kan orang cenderung misalnya bisa memuluskan begitu ya, itu juga dilarang. Yang tentunya nanti teman-teman para honorer ataupun juga para pemirsa sekalian ketika memang melihat ini tentunya boleh nanti bisa datang langsung ke DPRD ataupun juga nanti bisa bertanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk mencoba menawarkan sesuatu, tanyakan dulu betul tidak gitu kan, jangan sampai nanti terjerumus sudah ada memberikan sesuatu ternyata tidak, malah kita yang disalahkan. Oh ini orang dekat Pak Adi lah bilang seperti itu, padahal kita semua insya Allah semua bisa sesuai dengan mekanisme. Baik teman-teman para pendengar atau juga pemirsa dari podcast DPRD Mendengar, selanjutnya kalau memang ada yang perlu disampaikan, silahkan teman-teman bisa mengisi kolom komentar di acara podcast DPRD Mendengar ini, ataupun juga nanti boleh bertanya langsung datang ke DPRD sekalian mempertanyakan, karena kita adalah tempat untuk mendengar dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat. Hatur nuhun Kang Adi, terus janten narasumber, mudah-mudahan narasumber ataupun acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Hatur nuhun semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.